Orang yang subscribe ke channel YouTube kalian adalah orang-orang yang suka dengan video short fakta unik tadi. Nanti ketika kalian main di video panjang, itu kalian akan susah cari penontonnya. Kenapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Bang Arya. Oke guys, dalam video kali ini teman-teman kita ngebahas kembali teman-teman masalah retensi ya. Masalah retensi itu adalah sebuah pergerakan channel YouTube teman-teman. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman ya menjadi seorang konten kreator ini, terutama buat pemula ya teman-teman ya. Banyak sekali yang pengen jadi seorang konten kreator, tentunya di dalam benak mereka punya keinginan untuk sukses di dunia YouTube ya teman-teman. Kita bahas YouTube dulu ya, karena sekarang konten kreator tuh banyak sekali ya. Bukan di ini aja, istilahnya bukan di YouTube aja, banyak ya di FB Pro, di TikTokers juga, semua sebetulnya platform-platform itu semuanya bisa menghasilkan loh teman-teman. Jadi tergantung balik lagi ke kitanya teman-teman. Kalau kita masalah bicara ke apa istilahnya algoritma, itu nggak akan kena teman, susah ya. Memang agak susah juga untuk mengejar algoritma itu. Jadi kayak semacam kita kejar, dia semakin menjauh. Kita kejar semakin menjauh. Nanti bisa pecah sendiri nih pikiran kita. Tapi seenggaknya kita itu harus punya strategi guys. Kita itu harus punya tujuan nih guys ya. Sebagai konten kreator itu kita harus punya istilahnya patokan gitu guys ya. Kalau kita ngasal aja nih, gue pengen jadi seorang YouTuber nih ya. Bikin YouTube cuman paling edit video doang. Bikin YouTube paling cuman tugasnya upload video doang. Ya memang seperti itu. Tapi nggak terlalu seperti itu juga. Nah itu gimana maksudnya tuh? Kita sebagai konten kreator memang istilahnya sebagai konten kreator tentu kita kerjaannya ngonten dong ya, membuat video atau menyuguhkan beberapa video-video yang akan kita upload tentunya. Tapi kita harus punya prinsip juga guys. Prinsip kita yaitu tadi, kita harus bisa kembangkan akun kita ya. Kita bicara YouTube nih ya, kita harus bisa mengangkat viewers penonton kita. Kita harus bisa mengangkat retensi channel YouTube kita teman-teman. Nah caranya bagaimana? Dengan strategi tadi guys. Oke, saya jelaskan teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu ya. Karena nanti di sini akan selalu saya explore video-video seputar ilmu YouTube dari pengalaman pribadi saya ya. Pribadi saya juga buat dari tim-tim saya juga, dari murid-murid saya juga yang lain teman-teman. Karena wah bang, ini memang udah ada muridnya. Kalau bahas murid ya, saya bingung juga karena ini adalah akun baru ya teman-teman. Tapi sebetulnya ya, akun saya ada lagi satu lagi, itu akun tutorial di keluarga kecil Aira ya. Jadi ini adalah akun cloningan. Karena di akun saya jelaskan lagi ya, disclaimer ya. Karena akun yang di keluarga kecil Aira itu adalah akun sama sih ya, tutorial juga, cuman dia dari awal bukan tutorial tapi kayak semacam vlog, isi dokumen-dokumen gitu ya, dokumen-dokumen keluarga kayak gitu istilahnya, anak saya main dan lain-lainnya. Nah kemudian saya ujungnya difokusin ke tutorial juga, tapi saya bangun lagi sebuah channel YouTube lagi. Ini adalah Arya Firdaus ID ini untuk berpatokan kepada konten kreator teman-teman, terutama di YouTube ya. Jadi ini isinya semua isi edukasi ya, edukasi seputar YouTube semuanya. Nah, oke. Jadi teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa silakan klik tombol subscribe-nya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, terutama buat para konten kreator di YouTube. Oke, kita balik lagi guys. Jadi kalau kita ingin apa istilahnya membuat akun ataupun channel YouTube kita berkembang gitu guys ya, kita balik lagi permasalahan berkembang atau tidaknya guys. Sebetulnya semua channel YouTube itu ada potensi untuk berkembang guys ya. Buktinya kenapa? Dari saya pernah mencoba, ada salah satu channel rusak saya udah lama ini ya, channel udah lama banget ini, channel rusak nih, ngakalin penontonnya susah banget ya. Jadi penontonnya itu paling ada 2-3 orang, bahkan paling gede-gedenya itu paling 15 orang gitu guys. Itu pun saya coba berulang kali riset dari berbagai cara gitu, tapi channel itu memang nggak kena rusak. Intinya channel rusak lah. Tapi dengan ketekunan, dengan ketelatenan, dengan mempelajari semua pergerakan, karena dari setiap channel tuh beda-beda guys. Misal kalian punya channel satu nih ya, terus channel satu ini namanya misal ya ini Bang Arya Tube. Nah kemudian ini Arya Firdaus ID gitu kan. Nah dari dua channel ini pergerakannya beda guys ya. Sistem kita itu nggak bisa disamakan. Jadi kita punya sistem ya, gue punya cara nih seperti ini untuk mengembangkan sebuah channel. Kalian nggak bisa akan diterapkan di dua channel ini seperti itu semua, nggak bisa. Jadi karakter mereka itu beda ya, karakter mereka itu beda, apalagi topiknya beda juga. Itu lebih jauh mentalnya gitu guys. Meskipun di antara dua channel ini, misal dua channel ini channel channel musik lah ya, dan ini channel musik juga. Kalian punya sistem cara seperti yang kalian punya ya istilahnya ya. Kemudian kalian terapkan di dua channel ini, itu nggak akan bisa juga sama guys, karena karakter yang satu ini meskipun topiknya sama musik, karakternya beda gitu guys ya. Jadi setiap channel tuh beda karakternya ya. Jadi kayak orang aja, orang itu semua sama ya, laki-laki banyak, perempuan banyak, tapi karakter mereka tuh beda-beda gitu guys ya. Seperti itu intinya ya. Jadi
solusinya bagaimana Bang? Jadi kita pahami nih ya, pahami dulu salah satu channel YouTube kita. Ya misal kalian punya channel 3 ataupun 2 bahkan lebih gitu guys. Kalian pahami karakter channel satu-satu dulu. Channel 1 misalkan channel tentang konten mainan misalkan. Kalian pahami nih pergerakannya. Memahami pergerakannya gimana Bang? Pusing gua Bang. Pahaminya yaitu kalian bisa selalu cek analitiknya guys ya. Dari pergerakan viewers, terus juga dari jam penonton bisa ngelihat video kita itu di jam berapa. Kemudian video yang mana nih yang meskipun nggak ada yang rame tapi seenggaknya ada yang lebih tinggi gitu viewersnya. Nah kalian bisa pelajari dari video tersebut. Oh berarti penontonnya lebih suka dengan video seperti ini. Berarti penontonnya suka dengan judul ataupun deskripsi yang saya buat dengan model seperti ini. Nah kalian balik lagi ke video itu tadi yang agak naik ya, istilahnya agak rame lah ya istilahnya ya. Nah kalian riset ulang, copy paste, bukan copy paste ketiplek ya enggak ya. Jadi copy paste caranya tadi ya, misalkan deskripsinya seperti itu, terus judulnya seperti itu, kalian copy lagi, tapi dengan model baru, istilahnya dimodif lagi judulnya gitu. Nah tapi setelah udah dibuat gitu terus upload kok sama Bang, sepi juga. Ini guys, ketika kalian upload video sama misalkan menurut kalian dengan video yang sebelumnya yang udah rame, kalian tiru lagi tuh ya istilahnya dari judul, deskripsinya, kemudian diupload lagi tapi sepi. Konsistenin ya guys, konsistenin dulu guys ya, kurang lebih minimal 5 video lah guys ya, kalian bisa kelihatan di sana ya. Biasanya saya kalau misalkan pengen lihat konten saya ini gerak ataupun pergerakan tipe kontennya seperti ini disukai penonton atau enggaknya, saya bisa lihat dari 5 video dulu. Nah saya upload dengan 5 video yang sama ya, karakternya sama nih ya, videonya intinya seperti itu ya. Nah kemudian saya cek nih ya, ini video seperti ini bagus nggak nih. Kalau misalkan wah bagus nih, masih tetap berjalan nih, penonton 5.000, 7.000, kemudian turun lagi 5.000 lagi. Nah itu namanya stabil. Tapi ketika penontonnya misalkan dari 5 video itu, yang pertama 1.000, kemudian yang kedua 100, kemudian yang ketiga 200, kemudian yang keempat naik lagi ya, taruhlah 700, itu ganti aja ya cara modelnya. Meskipun topiknya jangan diganti, tapi cara karakter kalian untuk mengisi deskripsi, judulnya ataupun isian videonya itu ganti. Jangan sampai seperti itu lagi. Ya, biasanya saya ngelihatnya seperti itu. Dari 5 video saya bisa cek tuh pergerakannya. Ya, ngerti nggak tuh guys? Pokoknya kalau kita sebagai konten kreator kita harus sering-sering riset akun kita guys. Karena dari berbagai akun itu beda-beda guys. Geraknya beda-beda, karakternya beda-beda. Akun ini maunya jam segini nih kalau upload. Akun ini maunya jam segini nih kalau upload. Akun ini maunya sukanya judulnya modelnya kayak gini nih. Akun ini sukanya thumbnailnya yang model begini nih. Nah itu beda-beda guys. Jangan diterapkan kita punya sistem sama yang kayak biasanya kita terapkan, tapi kita terapin ke semua channel itu. Beda-beda guys, gitu ya. Nah jadi solusinya gimana Bang? Jadi solusinya gini guys ya, yang saya terapkan. Jadi kita harus fokuskan dulu ke tadi ya, pergerakan akun ya. Karena saya kalau misalkan menyampaikan lu harus gini nih, saran gue gini. Takutnya nanti beda gitu akunnya, karakter akun kalian beda. Tapi intinya kesana lah ya. Intinya kalian pelajari dulu pergerakan channel YouTube kalian, retensinya, penonton itu naiknya di model video yang seperti apa, atau thumbnailnya yang seperti apa, kemudian deskripsinya yang model-model seperti apa, hashtagnya, kata kuncinya. Nge-YouTube itu nggak gampang guys, nggak gampang. Kita harus bener-bener, saya aja ya, saya punya banyak akun, 24 channel ya guys ya. Saya beberapa akun, saya ada akun utama saya yang lumayan view-nya ada meledak, tapi di konten musik ya. Kalau saya banyak di konten musik full album ya guys ya. Nah di sana tetap saya meskipun istilahnya gue penontonnya udah banyak sih, santai-santai aja. Gue nggak santai guys, saya nggak santai. Saya tetap riset setiap hari, setiap malam. Pemikiran saya itu untuk mempertahankan misalkan view yang lagi banyak-banyaknya. Gimana caranya gue bisa pertahanin view itu jangan sampai turun ya. Kemudian buat channel yang belum naik, saya riset lagi nih. Saya riset lagi bagaimana agar videonya bisa naik gitu guys, agar penontonnya bisa dapat kena gitu guys. Nah jadi tugas seorang konten kreator itu banyak guys ya. Makanya nggak heran kalau misalkan konten kreator banyak yang rambutnya putih gitu guys. Kenapa? Karena mereka tuh sering berpikir ya, meskipun kerjanya itu kayak cuma bikin video ini nggak susah, nggak mikul, nggak angkat barang besar buat, tapi otak kita semua sebagai konten kreator itu benar-benar harus dikuras habis tenaganya gitu guys ya. Kalian kalau misalkan nanti kalian akan tahu sendiri deh, akan merasakan sendiri bagaimana beratnya sebagai seorang konten kreator ya itu. Karena
Di sana kita harus bisa meriset guys ya. Kita harus bisa menganalisa akun kita, channel YouTube kita itu yang seperti apa nih ya. Itu istilahnya yang bisa naik gitu guys ya. Oke, itu yang pertama ya guys ya. Analisa channel YouTube kalian ataupun amati pergerakan channel YouTube kalian. Karena masing-masing akun channel YouTube itu beda-beda ya guys ya. Dari jam upload, dari penonton datangnya jam berapa, penonton suka video yang seperti apa, kalian harus analisa itu. Yaitu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah strategi nih guys ya. Kita ngebahas ini di video ini, kita ngebahas untuk perkembangan akun YouTube kita. Karena banyak banget yang sering udah lama nge-YouTube ya guys ya, tapi penonton masih susah, masih zong, masih down, masih susah banget pokoknya. Makanya saya bantu dengan beberapa pengalaman saya ya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya adalah yang berapa nih? Yang kedua ya. Yang tadi kan analisa ataupun mengamati ya. Kemudian yang kedua, punya strategi. Strategi apa ini? Strategi guys, kita sebagai content creator terutama yang belum monetisasi, kita bicara dulu deh yang belum monetisasi deh guys ya. Yang belum monetisasi apa yang mereka harapin? Aduh, kapan ya channel gue monet? Aduh, gue pengen banget cepet gajian. Aduh, gue pengen banget cepet channel gue dapat bisa penghasilan gitu kan. Semua tuh berharap seperti itu buat para content creator. Sama guys ya. Bahkan saya pun, saya yang udah banyak channel yang udah monet juga, bahkan ada yang belum monet juga. Saya berharap channel yang belum monet ini cepet monet juga ya. Saya udah banyak channel juga, saya berkepikiran lagi membangun sebuah channel lagi. Karena YouTube itu sebuah aset ya. YouTube itu sebuah aset, sebuah apa istilahnya ya, sebuah pemasukan yang lumayan, yang cukup ya, istilahnya yang cukup luar biasa juga ya. Ini bagi saya yang sudah merasakan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasakan juga, insya Allah akan merasakan juga bahwa YouTube itu adalah sebuah aset pemasukan yang luar biasa juga ya. Tapi ketika tadi penonton channel YouTube kalian udah naik ya, gitu guys. Nah, caranya untuk menaikkannya kalian simak ini. Nah, ini yang berikutnya kita bahas lagi ya, strategi apa yang akan kita laksanakan ataupun yang kita lakukan terhadap channel YouTube kita. Yang pertama, kalian kalau yang belum monetisasi itu fokus dulu ke jam tayang. Ya, jam tayang itu penting sekali ya. Kalian fokus dulu ke jam tayang ya. Bang, tapi subscribe-nya gue baru 13, subscribe-nya baru 20, subscribe-nya belum 1000 bang, gimana? Subscribe baru 200, gimana dong? Jangan peduliin subscribe dulu ya guys ya. Nih kayak channel ini, gue nggak peduliin subscribe nih berapa nih. Subscribe ini, kalian bisa lihat subscribe saya di sini cuma berapa ya. Saya nggak peduliin. Yang penting ini targetnya channel ini adalah jam tayang dulu. Saya selalu membuat akun channel YouTube targetnya itu jam tayang dulu guys. Jam tayang dulu, penuhi dulu nih ya, minimal 3000 jam deh. Kalau kalian udah dapat 3000 jam, nah kalian pindah fokus ke cari subscribe. Cari subscribe-nya gimana? Fokus video short. Ingat ya, video short juga jangan sampai mental ke topik kalian. Misalkan topik gua tutorial nih ya, video ini ya tutorial ya. Gua upload video short nih untuk cari subscriber. Video shortnya jangan ngasal. Video shortnya sesuai edukasi tutorial juga. Kalau kalian musik, video shortnya tetap musik juga guys. Jangan beda, jangan mental gitu. Kalaupun kalian dapat subscriber, kalau video kalian mental, subscriber kalian itu bukan pecinta ataupun yang suka dengan video konten, video panjang kalian. Karena beda nih ya. Misalkan video kalian tentang musik nih ya, kalian upload nih asal aja misalkan fakta unik gitu dan lain-lainnya. Orang yang subscribe ke channel YouTube kalian adalah orang-orang yang suka dengan video short fakta unik tadi. Nanti ketika kalian main di video panjang, itu kalian akan susah cari penontonnya. Kenapa? Karena subscriber yang nggak suka dengan video panjang kalian gitu. Nah sama aja bohong dong. Subscriber banyak udah monet tapi penonton video panjang dikit jong. Penghasilan yang besar itu ada di video panjang guys. Video short juga ada kemungkinan bisa besar juga, tapi kalian harus bisa dapetin penonton jutaan ya. Gitu. Itu saran saya ya. Pertama, kejar dulu jam tayang nih ya. Jam tayang kalian harus kejar itu. Kemudian kalau udah dapat minimal 3000, kalian fokus video short untuk mencari jam tayangnya. Itu guys ya. Biasanya itu yang saya selalu gunakan dari berbagai saya membangun akun YouTube ataupun channel YouTube saya. Channel saya banyak guys, ada 24 channel ya guys ya. Dan sebagian ya 70% yang udah monet, 30% masih belum ya. Karena ketika saya ada ini, saya bangun lagi, saya coba lagi bangun lagi. Banyak ya. Nah, jadi seperti itu guys, kita harus punya strategi. Yang pertama tadi ya, kita harus bisa menganalisa akun kita dulu. Itu yang paling penting ya. Jangan ikut-ikutan guys. Jangan ikut-ikutan. Sebagai content creator itu kita harus memiliki pribadi yang pribadi sendiri gitu ya. Jangan terlalu ngikut-ngikutin. Bolehlah kita ngelihat trending yang sekarang ya. Video yang sekarang yang rame itu, konten yang rame itu, akun yang rame itu yang model seperti apa, boleh ya. Kita bisa ngelihat, menganalisa dan lain-lain. Tapi jangan sampai kita FOMO juga. Jangan sampai kita gue pengen bikin konten kayak seperti ini. Gue pengen yang seperti ini. Jangan seperti itu. Nanti kalian bisa ambruk, kalian bisa putus di tengah jalan. Akun ini belum jalan, belum berkembang, kalian pengen buat akun seperti model seperti ini, terus bikin ya, terus pengen ada yang rame lagi pengen bikin seperti itu, terus
hancur nanti pikiran kalian. Kalian fokusin dulu satu-satu akun YouTube kalian ya. Fokusin. Kalau misalkan akun ini udah berkembang, kalau saya ya, kalau bagi pemula sih ya, kalau pengen fokusin akun itu jangan banyak-banyak dulu guys. Fokusin satu aja. Ataupun kalau kalian pengen punya 2 akun boleh. Fokusin dulu 2 akun itu dulu ya. Jangan sampai ketika ada yang rame, gue pengen bikin kayak gini kayaknya rame deh. Nah, itu jangan, karena setiap akun karakternya tadi beda-beda guys ya. Karakternya beda-beda. Ada yang channel YouTube saya juga ada guys. Channel YouTube saya ada yang istilahnya gue ngasal upload, tapi nggak ngasal-ngasal banget ya. Tapi gue kadang banyak terlalu bantuan AI juga ya, kayak dari judul, dari deskripsi. Kadang kepentok waktu juga ya. Soalnya konten kreator itu apalagi yang banyak akun itu guys, pasti rebutan dengan waktu uploadnya gitu guys. Ya apalagi misalkan tenaganya nggak banyak. Istilahnya kayak saya, memang saya ada tim uploading juga ya. Tapi kalau kalian dijalankan sendiri, aduh itu nanti kejar-kejar waktu ya, waktu upload, waktu edit dan lain-lainnya gitu. Karena YouTube itu sangat penting sekali yang namanya konsisten gitu guys. Kalau kalian nggak konsisten, itu bisa ngebaca channel YouTube kalian itu kurang kurang rating ya. Kalau misalkan kayak di TV itu kurang rating gitu guys ya, dari penilaian sistem YouTube-nya ya. Oke guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar juga bisa guys ya. Kalau kalian pengen belajar ke kita juga bisa ya. Untuk registrasi belajar YouTube khusus YouTuber pemula ya. Kalau kalian pengen belajar cukup registrasinya cukup 100.000 aja, dan itu bisa sampai monet, bahkan sampai kalau udah monet pun kalau kalian masih butuh ilmu saya, ilmu kita di sini, nanti kita bisa bimbing, bisa ajarin juga. Pendaftarannya cukup 100.000, cukup sekali bayar aja guys ya. Dan nggak ada bayar bulanan lagi, nggak ada ya. Jadi 100.000 itu untuk hitung-hitung saya bantuin kalian sambil ngopi gitu ya, intinya uang kopi lah ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat pokoknya guys, tetap semangat. Saya nge-YouTube dari tahun 2012 dan sampai sekarang masih nge-YouTube guys. Kenapa? Karena saya merasakan di YouTube itu ada sesuatu yang luar biasa. Oke, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.